jadi lebih seger. Terus aku mau pilih gelang karena kayaknya kalau untuk outfit yang seperti ini aku ngerasa kayak nggak terlalu cocok gitu untuk pakai pakai cincin. Kan aku punya koleksi cincin di sini. Ini cincin-cincin yang biasanya aku pakai. Yang paling sering aku pakai adalah cincin-cincin yang bentuknya kayak mahkota atau tiara kayak gini sih. Kayak gini, cuman kayaknya untuk baju ini kayaknya aku nggak bakalan pakai cincin, aku pakai gelang aja. Yang lebih cocok adalah ini, koleksi gelang. Aku pakainya kayaknya gelang yang ini cocok deh. Kayak ada bunga bukan bunga sih, ini clover. Hah, kayak clover apa ya bahasa Indonesianya, semanggi, semanggi keberuntungan. Kayak ini aja deh, kan cocok kan. Yang ini kan ada bunga-bunganya, warnanya cerah, jadi aku pakai gelang ini. Terus nanti ada sendal juga yang bagiku cocok untuk bebungaan, cocok terutama untuk gelang ini kayaknya. Terus pakai apa lagi ya? Ya udah sih, ini aja, dua gini. Kayak kucing, ada kecerengannya, ada loncengnya. Dan aku mau pakai jilbab terus mau berangkat. Enggak deng, mau ngelepasin ini dulu, sticky notesnya dilepasin dulu. Ya kali aku ngebalikin sticky notesnya kayak gini kan, dilepasin dulu baru aku berangkat.
ini siang. Terus kalau nggak ditutup gorden itu aku ngerasa kayak awkward aja, soalnya di belakang itu jendela kamarku itu bukannya menghadap ke halaman atau gimana, malah menghadap ke tembok pagar rumah tetangga. Jadi kayaknya mending ditutup gorden kayak gini. Better nggak sih? Kok aku ngerasa tetap aja agak silau. Ya mending lah ya daripada nggak sama sekali. Aku sebenarnya ini tadi nyalain kamera cuma mau test drive gimana hasilnya kalau di belakangku itu ada gorden warna putih tulang, broken white, terus ada kayak gini. Aku pengen tahu apa bakalan jadi mantul banget, silau banget atau gimana. Ternyata lumayan, not bad. Terus pada akhirnya aku sekalian mau ngomongin ini. Ini adalah buku yang aku pinjem dari Perpus Bung Karno yang diawali dari huruf A sama B. Ini sebenarnya aku kemarin itu bingung mau pinjam apa, soalnya udah muter-muter itu kayak susah gitu dapat huruf A sama B. B sih terutama yang agak susah. Yang A itu aku udah udah pegang 2, terus aku coba baca-baca kan sambil duduk. Yang pertama itu apa judulnya? Yuppie, a very yuppie wedding, if I'm not mistaken. Nanti aku taruh di sini. Itu kan kayaknya lumayan populer gitu ya. Orang ini yang si authornya atau penulisnya itu dia setauku punya banyak buku yang diterbitkan. Terus aku penasaran soalnya kan kayak sering aja gitu lihat buku-buku karya beliau, jadi kupikir novelnya bakalan bagus. Terus habis itu aku kan ngeliat Goodreads kan, ternyata penilaiannya itu tidak terlalu bagus. Terus isinya katanya terlalu, kan ceritanya tentang romance, terus ada si tokohnya itu mau menikah kayaknya kalau nggak salah, terus banyak konflik-konflik sama pasangannya gitu sih. Terus aku kalau romance itu aku harus aku malah cenderung lebih suka romansnya remaja sih, yang seger, yang lucu-lucu gitu kan, daripada romance dewasa biasanya sih. Terus ngeliat komen-komen di Goodreads itu katanya terlalu unbelievable. Kayak yang cowok itu kan katanya, yang cowok kalau nggak salah itu dia digambarkan sebagai too good to be true, orang yang too good to be true, tapi sebenarnya dia itu childish dan egois atau gimana gitu menurut si yang komen di Goodreads. Terus akhirnya aku nggak jadi, padahal fisik bukunya, fisik novelnya yang ada di Perpus Bung Karno itu udah lumayan butak, jadi kayak udah sering dibaca. Tapi kalau di Goodreads banyak yang komen kayak gitu, aku kan jadi meragukan. Terus novel kedua novel satunya selain yang tadi itu aku pegang itu judul novelnya Akademos. Akademos ini itu nggak diterbitkan sama penerbit yang terkenal, bukan jenis buku atau novel yang bakalan gampang ditemukan di mana-mana. Aku nggak ngerti, pokoknya di situ ada novel yang judulnya Akademos. Penulisnya itu adalah, kalau nggak salah dia itu dosen psikologi kepribadian di UI, if I'm not mistaken. Terus kan karena kayaknya si penulisnya ini akademisi gitu ya, mungkin bakalan berbobot novelnya. Karena aku penasaran, aku bawa duduk, terus aku udah baca sekitar 1-2 bab. 1-2 bab itu baru pembukaan. Itu ceritanya tentang seorang mahasiswa baru yang namanya Didit. Ya ceritanya itu sih sebenarnya kalau kayak nggak salah dari blurb-nya itu menceritakan tentang si Didit ini selama masa kuliahnya. Dia kuliah di UI jurusan psikologi.
yang awalnya itu ditentang sama bapaknya karena bapaknya lebih pengen kalau anaknya itu kuliah di jurusan ekonomi, kalau nggak gitu apa ya, teknik. Soalnya kan biasa orang-orang zaman dulu kan menginginkan anaknya untuk bekerja di perusahaan, bekerja di bidang-bidang yang sepertinya banyak uangnya. Sedangkan kalau untuk psikologi kan sepertinya tidak terlalu menjanjikan uang, ya kan? Terus sama Didit itu, dia itu menjelaskan kalau zaman sekarang karena tuntutan pekerjaan yang semakin membabi buta, yang waktu kerjanya udah dari jam 8 sampai jam 5, terus habis itu kejebak macet di mana-mana, terus ekonomi juga sulit. Nantinya di saat Didit nanti sudah lulus kuliah, orang-orang itu bakalan banyak yang membutuhkan seorang psikolog untuk membantu membantu masalah psikologi mereka karena tuntutan hidup yang semakin bikin orang-orang stres kayak gitu sih. Terus habis itu ceritanya tentang masa kuliah, terus sama cerita tentang perempuan-perempuan yang pernah dekat sama dia. Yang pertama itu Dita, ketika dia waktu SMA. Sebenarnya nggak diceritain waktu SMA-nya seperti apa, cuman waktu Didit itu udah mau kuliah, dia itu kayak flashback gitu. Selama sekolah dulu itu dia pernah dekat sama perempuan yang namanya Dita. Terus habis itu Ditanya ternyata diajak ayahnya pindah ke luar negeri karena ayahnya diplomat. Jadi Dita ikut ke Amerika kalau nggak salah. Tuh, udah sih kayak gitu sejauh yang aku baca selama sebanyak dua bab kayaknya. Itu baru sampai situ, baru sampai Didit itu masuk kuliah jadi mahasiswa baru udah. Terus kan akhirnya kan aku memutuskan kayaknya lebih menarik yang akademos sih, soalnya tulisannya si penulisnya itu menuliskan ceritanya Didit itu pakai diksi-diksi yang jarang dipakai. Ya sebenarnya kadang aku juga nggak mudeng, nggak ngerti, jadi kayak aku butuh belajar. Ini kayaknya berbobot gitu loh orang yang nulis kan, ya namanya juga dosen, kayak aku merasa tertantang untuk membaca itu. Meskipun sebenarnya di Goodreads itu ada, cuman yang baca baru sedikit. Padahal kalau nggak salah ini buku ini terbitnya tahun 2009 atau 2006, udah agak lama. Cuman emang bukan novel yang populer, jadi ya gitu sih. Terus akhirnya aku taruh yang A Very Happy Wedding itu ke troli. Terus aku jalan lagi kan mau cari novel-novel yang berawalan huruf B. Agak susah sih cari yang berawalan huruf B. Akhirnya kan aku muter aku dapat enggak, awalnya belum dapat, malah aku dapat itu yang huruf A lagi. Yang huruf A itu yang ini, Al-Masih ini ceritanya ini diawali dari kisah Al-Masih, putra Maria, yang dia itu terlahir secara ajaib tanpa seorang ayah. Ngerti kan, dalam 3 agama besar, Islam, Yahudi, dan Kristen itu kan ada ya dengan penyebutannya masing-masing dan dengan perannya masing-masing kan. Terus awalnya dasarnya dari situ, tapi bukan menceritakan tentang itu, bukan menceritakan tentang Al-Masihnya. Terus didasarkan dari itu, terus nanti ada tokoh yang di zaman Perang Dunia II kalau nggak salah, itu dia itu mencari apa sih, mencari relikui suci gereja yang hilang di Batavia, ya kayak gitu sih. Jadi aku belum tahu banyak. Terus kan kayaknya Tasaro GK ini punya novel-novel yang cukup banyak ya. Ada yang Muhammad juga, yang tetralogi Muhammad itu aku juga belum baca. Di perpus itu ada tapi masih 1, 2, 3, yang keempat nggak ada. Terus akhirnya aku kayak kepo apa yang akan ditulis sama beliau, sama si penulisnya ini, karena di sini tulisannya adalah sebuah novel yang mengangkat kisah Al-Masih dari perspektif Islam, Kristen, dan Yahudi. Jadi ini nggak condong ke salah satu agama sih, kayaknya sih begitu. Jadi aku penasaran untuk baca ini. Kalau nggak salah juga trilogi kah ya, aku kayaknya duologi atau trilogi. Di perpus
Bung Karno itu cuma ada ini di di Ipusnas itu nggak ada. Jadi kalau ini ternyata duologi atau trilogi, aku bakalan bingung gimana cara menyelesaikannya. Tapi aku penasaran, jadi ya udahlah, nggak apa-apa, aku pinjem dulu, nanti aku yang nomor 2 dan selanjutnya itu bakalan cari di tempat lain kalau nemu. Terus kan akhirnya aku menyerah. Menyerah itu kan aku mau duduk aja, yang A itu aku ganti yang ini aja, yang satunya itu aku taruh di troli aja, aku kembaliin karena kayaknya kurang menarik. Terus yang di Ipusnas yang awalnya aku dapat yang A itu after 10 years atau gimana itu kayaknya kurang menarik juga bagiku. Terus akhirnya aku milih yang ini. Terus yang B itu pada awalnya aku mikir ya udahlah, aku pinjamnya di Ipusnas aja yang judulnya Bonsai. Itu kayaknya lebih menarik, yang menceritakan tentang keluarga keturunan Cina di Indonesia dan kehidupannya secara turun temurun beserta dengan bonsainya. Karena aku nggak begitu ngerti ya, cuman kayaknya menarik gitu loh ceritanya untuk dibahas, untuk dibaca dan dibahas. Tapi terus habis itu kan aku ngeliat bagian rak yang aku jarang lihat, yaitu bagian kayak kumpulan cerpen itu aku jarang banget tertarik untuk baca. Cuman waktu aku ngeliat kok ada ini, yang satu tadi Al-Masih, yang ini bukan Perawan Maria. Jadi kayak oh wow, kayaknya ini adalah sebuah takdir bahwa aku akan menemukan buku ini tuh. Awalnya aku penasarannya karena kayaknya relate kan, nggak relate sih, tapi dari judulnya sesuai lah sama buku yang Al-Masih itu. Terus covernya juga menarik, aku suka covernya hitam, terus ada gambarnya perempuan hamil kayak gini, kayak simple, bersih, bikin penasaran gitu. Terus habis itu aku baca di belakangnya itu kayak lucu gitu loh. Aku bacain ya. Baby ingin masuk Islam, namun mayoritas majelis menolak keinginannya. Bagaimana mungkin mereka mengizinkan seekor babi mengucap kalimat suci syahadat? Di tempat lain, ada iblis yang ingin pensiun. Pekerjaannya menggoda manusia sudah tak lagi menantang. Malah, banyak manusia sekarang jadi agen dosa yang mahir. Benar-benar membosankan. Sementara itu, bagaimana jika para malaikat malah ingin cuti? Toh, sekarang ada teknologi canggih di dunia manusia, mencatat amal dan dosa manusia kini semudah menjentikan jari. Kayak magical. Kayak bener-bener fiksi banget gitu loh ceritanya. Ada baby pengen masuk Islam, tapi ternyata baby adalah seekor babi. Terus ada setan yang pengen resign, pengen pensiun karena ternyata manusia itu sudah lebih setan daripada daripada yang mengganggu. Terus ada malaikat yang pengen cuti, pengen liburan karena mungkin udah capek menghadapi manusia dengan segala konfliknya, dengan segala pencatatannya yang terus-menerus itu. Terus pencatatannya lebih gampang lewat digital aja gitu. Maka si malaikat ini pengen cuti sementara. Kayak menarik ya ini. Aku penasaran kumpulan ceritanya itu akan seperti apa. Soalnya ini bukan sedikit banyak sih, kayaknya bakalan menyinggung tentang pandangan agama, tapi nggak serius tentang agama juga sih. Maksudnya nggak dakwah juga sih ceritanya, cuman ya gitu sih. Akan ada hubungannya sama agama Islam terutama kalau nggak salah, iya kan? Islam yang ini lebih ke Islami, cerita-cerita yang Islami. Kalau yang ini akan memadukan antara Islam, Kristen, dan Yahudi. Jadi kayak lumayan bikin penasaran. Akhirnya aku pinjam 2 itu. Tapi aku belum baca sama sekali karena aku masih proses untuk menyelesaikan The Phantom of the Opera. Kayaknya hari ini bakalan selesai. Udah, itu aja.
udah lama gak bikin reading review. Soalnya kan aku emang semingguan yang lalu ini gak enak badan. Aku mau bikin reading review yang ini. Ini adalah novel pertama dari Reading A to Z. Makanya novel ini dimulai dari huruf A. Judulnya Al-Masih Putra Sang Perawan. Karyanya Tasarugika. Ini aku baca udah lebih dari seminggu. Karena ketika aku gak enak badan itu, aku mau baca udah gak bisa fokus. Jadi ya udahlah, aku fokus dulu untuk penyembuhan. Ini pun aku masih batuk. Aku udah baca sampai segini. Ini besok ini udah waktunya aku kembaliin, karena aku udah perpanjang sekali terus nggak bisa diperpanjang lagi kan, jadi harus selesai hari ini juga. Aku udah sampai halaman berapa ini, 300 dari 448 halaman. Jadi hari ini maksimal sampai besok pagi lah aku mau kebut selesaikan ini. Ini ceritanya, kenapa judulnya Al-Masih Putra Sang Perawan? Ini emang karena ada bagian-bagian yang menceritakan tentang Nabi Isa dalam Islam, atau Al-Masih atau Yesus dalam agama Kristen. Mulai dari pembukaannya itu dari mulai kelahirannya Maria atau Maryam sampai sampai kelahirannya Al-Masih sih. Terus ceritanya bukan tentang itu aja, ceritanya itu emang ada bagian itu, tetapi cerita utamanya adalah menceritakan tentang dua tokoh utama. Yang satu namanya Jisoo. Kalau tulisannya Gesu. Dia itu adalah seorang orang Itali yang datang ke Batavia. Ini settingnya di tahun, nggak tahu tahun berapa, pokoknya di masa Perang Dunia I ketika Indonesia masih dijajah. Nah, Jisoo ini datang ke Batavia. Dia itu mau mendapatkan kembali sebuah relikui suci gereja Katolik, gereja yang waktu itu dicuri dari Italia, terus habis itu dibawa dan diperdagangkan di daerah Batavia. Makanya dia itu datang ke Batavia untuk mau cari itu sebenarnya. Terus ketika itu Batavia, atau mungkin Indonesia, utamanya Batavia, itu dikuasai oleh para penjajah yang beragama Kristen Protestan. Sedangkan Jisoo Blackpink kali. Jisoo ini dia itu beragama Katolik. Nah, di Batavia itu agama resmi adalah agama Protestan, agama Kristen. Sedangkan agama-agama lain, terutama kayaknya agama Katolik, itu benar-benar dibenci. Kayak ada pelarangan bagi orang-orang Katolik untuk masuk, terutama bagi pater atau penyebar agama Katolik itu dilarang masuk ke Batavia, karena di sana itu dianggap kalau si penyebar agama Katolik atau agama Katolik itu adalah seperti racun bagi masyarakat gitu sih. Terus Jisoo ini sebenarnya kan emang dia datang untuk memburu relikui suci gereja itu kan. Cuman dia itu datangnya karena dia beragama Katolik, dia itu kayak menyembunyikan identitasnya bahwa dia itu orang yang beragama Katolik. Dia itu datang sebagai naturalis. Alasannya untuk bisa masuk ke Batavia adalah dia sebagai naturalis yang ingin meneliti wilayah sekitar situ. Terus ada juga karakter utama yang kedua, kan Jisoo ini orang Itali. Yang kedua itu namanya adalah Saati. Saati itu adalah seorang perempuan Indonesia. Kayaknya dia udah umur berapa ya, remaja menuju dewasa kayaknya. Dia itu emang dia itu berpenampilan seperti pribumi, tapi dia bermata biru. Dan itu aku belum sampai segini pun ini belum diketahui identitas atau masa lalu Saati itu seperti apa. Awalnya Saati itu dia itu datang ke Batavia bersama kedua adiknya. Mereka itu datang menggunakan gerobak. Gerobaknya itu juga seperti rumah
rumah berjalan bagi mereka. Mereka datang ke Batavia itu dari Mataram karena alasannya mereka ke Batavia itu adalah untuk mencari mencari penghidupan, mencari kesempatan, karena mereka ngerasa di Mataram itu untuk cari uang itu udah susah. Jadi mereka berharap di Batavia mereka bisa mencari penghidupan dengan lebih mudah kayak gitu sih. Terus habis itu dalam perjalanannya, saat itu dia itu beragama Islam. Dia itu suka bercerita ke adik-adiknya, terutama adiknya itu suka cerita tentang Maryam dan Nabi Isa. Makanya ada selip-selipan cerita Al-Masih itu ya dari Maryam yang bercerita ke adik-adiknya, atau Jise itu yang bercerita ke orang-orang di sekitarnya tentang Al-Masih gitu sih. Terus perjalanan hidup mereka, kan bolak-balik ceritanya antara Jise dan Saati. Itu perjalanan mereka selama di Batavia itu seperti apa, Jise itu mencari relikui itu seperti apa. Terus habis itu Saati itu dia itu pengalamannya untuk mengamen bersama adik-adiknya itu seperti apa, sampai ketika Jise ini dia itu pada sebuah perjalanan melewati sungai, dia itu melihat ada perempuan Saati yang sedang menebang pohon bambu di hutan di pinggir sungai. Pohon bambunya ini ditebang untuk membayar pajak pada company yang berkuasa waktu itu gitu sih. Terus sampai sini ini mulai masuk ke konflik kayak gini kan, ini udah mulai masuk ke konflik. Saat itu dia itu ditipu sama seseorang yang awalnya dia percaya. Terus dia itu pada akhirnya dijual sebagai budak, karena emang perbudakan di masa itu sangat banyak. Terus ada orang yang tiba-tiba dia itu awalnya baik-baik aja, terus tiba-tiba diculik, terus habis itu dijual jadi budak. Atau seperti Saati yang dia itu butuh uang, terus dia itu pinjam ke seseorang yang dia percaya. Ternyata orang yang dia percaya itu bukan orang yang baik, dia itu malah menjual Saati sebagai budak ke seorang nyonya, kayaknya Belanda mungkin atau apalah, pokoknya nyonya ini dia itu kaya raya, tapi kelakuannya tidak baik pada orang-orang di sekitarnya, pada budak-budaknya atau pada orang-orang di sekitarnya. Terus dia itu Saati itu akhirnya juga dia terpisah dari adik-adiknya karena kejadian yang mendadak. Terus adiknya juga terpisah satu sama lain. Jadi mereka bertiga, Saati dan kedua adiknya itu, mereka terpisah sendiri-sendiri dan menjalani hidup sendiri-sendiri. Terus Saati itu juga pada akhirnya ketika di rumah sang nyonya ini, dia itu bukan tiba-tiba sih, Jisoo itu secara tidak terduga datang ke rumah nyonya ini. Dia awalnya mau menyewa lahan untuk membangun gubuk untuk dirinya, juga untuk menanam gitu kan, Jisoo ke rumah si nyonya ini. Dan pas di rumah si nyonya ini dia itu bertemu dengan Saati, dan pas waktu itu Saati dan Jisoo itu sudah mengenal, meskipun nggak kenal baik tapi udah saling kenal. Terus karena Jisoo juga perhatian sama adik-adiknya Saati, akhirnya Saati itu secara diam-diam bercerita bahwa apa yang terjadi pada dirinya dan adik-adiknya. Terus Jisoo ini berniat untuk membantu dan mencari keberadaan adik-adiknya Saati, karena waktu itu kan dia taunya cuma keberadaan Saati, sedangkan adik-adiknya belum tahu di mana, tidak tahu di mana rimbanya. Udah sih sampai segini, baru sampai itu sih kayaknya. Aku ngerasanya menarik ya ceritanya. Aku sukanya itu memadukan antara cerita yang ada dalam Alkitab atau Al-Quran tentang Nabi Isa, terus ada juga cerita tentang kehidupan orang-orang di masa penjajahan dulu itu seperti apa, dari sisi rakyat pribumi si Saati, dan juga dari sisi orang berkulit putih seperti Jisoo ini bukan menjajah sih, tapi dia adalah orang-orang yang
apa ya, beda level lah sama pribumi. Jadi sisinya kita melihat berbagai macam sisi di sini. Ada sejarah dalam kitab, ada juga sejarah seperti membaca sejarah penjajahan gitu sih. Aku suka, menarik. Aku sampai sini tuh suka aja bacanya. Cuman emang bukan aku bacanya lama bukan karena emang aku nggak suka ceritanya bertele-tele atau gimana, karena emang badanku gak enak jadi aku susah untuk fokus untuk membaca. Terus ini adalah buku pertama. Ada juga buku kedua, udah sudah terbit juga kalau nggak salah. Iyalah, udah terbit, cuman masalahnya di Perpus Bung Karno itu nggak ada. Terus aku cari di Ipusnas, bahkan Almasih yang ini pun juga nggak ada. Jadi aku nggak tahu gimana caranya aku bisa menyelesaikan untuk baca ini sampai benar-benar tuntas sampai tamat. Karena kalau baca satu buku ini pun kayaknya endingnya belum ketahuan gimana ceritanya. Oke, hari ini aku mau menyelesaikan baca. Semangat. Ini aku sedang upload video buat May Wrap Up. Nunggu upload ini. Aku uploadnya tinggal 4 menit lagi. 4 menit terus habis itu proses untuk jadi HD baru bisa dipublish. Tahu kan aku masih batuk. Aku mau buat kopi dulu. Soalnya aku ngantuk. Dari tadi pagi bangun tidur aku belum bikin kopi. Padahal biasanya aku bangun tidur itu setelah sholat subuh itu langsung ngopi. Tapi tadi belum ada kesempatan karena masih mengerjakan yang lain-lain. Ya udah, aku mau bikin kopi dulu ya. Niatnya aku mau menyelesaikan baca. Niatnya mau ke kebun sehari, tapi kayaknya nggak bisa karena ada kerjaan yang harus aku selesaikan. Yang ini juga masih banyak. Terus kalian tahu kenapa aku nggak pernah filming di ruangan lain? Karena rumahku itu catnya hijau miskin. Aku sedih karena sebenarnya ini aku sama sekali nggak suka warna ini, bener-bener nggak suka. Adikku pun juga nggak suka. Cuman karena yang punya rumah kan bukan aku ya, jadi aku nurut sama yang punya rumah. Yang punya rumah sukanya warnanya hijau kayak gini. Ya ampun, ya Allah ya salam. Jadi tolong dipahami kenapa aku nggak pernah pindah ruangan, karena yang catnya lumayan terang itu cuma di kamarku itu warnanya kuning sama hijau pastel. Itu yang paling mending daripada ruangan lain. Sumpah ruangan lain itu seperti ini. Aku mau ngerjain ini aja sambil ditemani coffee milk karena aku sebenarnya ngantuk parah. Cuman aku harus selesaikan ini segera. Kalau bisa hari ini selesai, besok udah ngerjain hal lainnya. Terus bukuku ya udahlah, aku pasrah aja lah, kayaknya nggak selesai juga. Besok mungkin aku bakalan tanya ke petugas perpusnya apa mungkin masih bisa aku pinjam dengan judul yang sama. Soalnya kan udah aku perpanjang kan, katanya nggak boleh perpanjang lagi. Jadi entah, besok nggak tahu, lihat aja besok. Hello mama pengajian. Aku kayak mama pengajian, nggak apa-apa lah, bodo amat. Aku mau berangkat, mau balikin 2 buku ini. Yang A, Almasih, sama Bukan Perawan Maria. Yang ini aku sama sekali belum baca, belum ada kesempatan baca. Terus yang ini, karena kemarin aku bilang, aku mau kebut ini seharian. Biar kalau aku kembalikan hari ini, itu aku udah selesai. Maunya sih gitu, cuma ternyata kemarin itu ada kerjaan yang harus aku selesaikan. Terus aku ngerjain tugas itu sampai malam, sampai jam berapa ya, jam 10. Terus aku mau baca buku ini udah ngantuk banget. Ya udahlah, akhirnya aku pasrah aja. Kayaknya nambah pun cuma beberapa lembar dari yang kemarin itu aku terakhir kali bikin video. Terus aku nanti mau tanyain ke petugasnya mungkin apa aku masih bisa pinjam ini lagi atau enggak. Soalnya kan aku udah pinjam ini 2 minggu. Soalnya kalau udah 2 minggu itu wajib dikembalikan, nggak bisa diperpanjang lagi. Entah mungkin setelah aku kembalikan aku pinjam lagi apa masih bisa atau enggak, aku juga nggak tahu. Kita coba aja. Soalnya aku bener-bener mau menyelesaikan ini.
Ya kali aku udah memulai challenge reading A to Z, yang E aja masa udah gagal, masa aku harus ganti novel yang lain. Sayangnya ini di Ipusnas itu nggak ada. Seharusnya kalau di Ipusnas ada, biasanya novel yang aku belum selesai baca, yang aku harus kembalikan ke Perpus Bung Karno itu, aku cari di Ipusnas. Terus kalau ada kan aku lanjutkan di Ipusnas, kan gampang gitu loh. Toh tinggal dikit lagi selesai. Cuman yang ini nggak ada, jadi ya nggak tahu lah. Kita lihat aja nanti.